Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di Mikes, tempat Ami bercerita. Bukan. Loh, kenapa? Itu mas sebelah. Oh, itu sebelah ya? Iya. Oh, sorry. Kalau gitu, semuanya selamat datang di Mikes Ami Podcast. Jadi, sekedar informasi untuk beberapa episode ke depan dan episode kali ini bakal ada yang berbeda. Nah, apa yang berbeda? Langsung saja kita perkenalkan host baru kita, Taki Ja'fari. Ahlan Taki Ja'fari. Ahlan mas ahlan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kalau gitu, Ana pamit undur diri semuanya. Mari kita serahkan semua job ini untuk Taki Ja'fari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Taki Ja'fari. Ana host di episode kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa tamu kita? Muhammad Ridlo Atoilah, sebagai pemenang Olimpiade OBA tingkat kabupaten dan lolos ke tingkat provinsi. Ahlan wa sahlan Ridlo Atoilah. Ahlan. Masya Allah, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong, siapa nih? Ana Muhammad Ridho Atoilah. Ana di sini ana udah di tahun terakhir. Coba ente kasih tahu dong, katanya ente juara lomba nih kemarin tingkat kabupaten ya. Juara berapa itu di sana itu? Juara 3 besar. Juara 2 apa? Kasih tahu dong lombanya apaan tuh? Lomba Olimpiade Bahasa Arab. Olimpiade Bahasa Arab. Ya. Apa namanya? OBA ya katanya. Oba. OBA. Oh. Usaha ente gimana sih saat ente ikut Olimpiade ini? Kalau usaha ana sendiri sih ya ngerjain soal sih. Kayak baca-baca buku. Kan ada tuh buku dari kurikulum yang sekarang buat bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab kan ada ya, kerjaan soal dari situ. Terus ngerjain soal yang dikasih sama ustadz, sama ngafalin mufradat dikit-dikit lah. Dikit banget, nanggung banget sih jadi orang. Ya itu kan apa ya, soalnya juga banyak kegiatan, tapi dikit-dikit gini nih juara sih. Ya salam. Berarti di sela banyaknya kegiatan itu ente masih bisa fokus sama lomba ente? Jujur enggak sih. Enggak lah. Karena kan apa ya, bahasa Arab nih susah gampang sih. Berapa lama ente belajar buat OBA? Kalau persiapan untuk lomba yang apa seleksi kabupaten itu seminggu lebih lah. 9 hari lebih. Karena kan waktu itu kita orang diberitahu sama Ustadz Dinia seminggu ya. Seminggu ya, benar, persiapannya seminggu. Nah, kita orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil kan bingung kita orang. Bener mau banget, latihan bener kayak banget. apa? Motivasi ente ikut lomba gimana tuh? Motivasi ente apa sih yang ngedorong ente semangat buat ikut lomba itu? Motivasi anak ikut lomba, Pengen bawa nama sekolah YAPI. nah Supaya anak juga nama. pengen tuh, anak juga itu motivasinya. Bener banget, jadi suatu kebanggaan kita orang ikut lomba ya. Iya, bantu pondok, mengharumkan nama pondok lah. Pelajaran-pelajaran yang di pondok masuk gak sih saat Olimpiade? Kebanyakan masuk sih, banyakan. Contohnya Kayak nahu, kan ada beberapa soal di lomba waktu itu materi-materi nahu tuh masuk. Nahu ya. Terus pesan-pesan ente nih buat tahun kedepannya, adik kelas yang bakat ikut kompetisi ini gimana tuh menurut ente? Apa yang perlu mereka siapkan? Kalau ana sih pesan-pesan ana lebih banyak latihan, terus hafalin banyak mufrodat. Karena tuh kan kendala kita orang juga mufrodat, kita orang juga kurang tuh ngerjain soal. Asing banget ya pas ngerjain soal. Apalagi di soal-soal cerita banyak tuh mufrodat yang kita orang nggak hafal. Nah, di soal cerita itu juga kita disuruh nyimpulin. Wah, Nah. Allahu Akbar. Susah banget tuh buat Itu nyimpulin. susah. Susah ya, ngerasain ya? Susah sih. Berat. Walaupun kita orang masuk ke provinsi nggak lolos, setidaknya kita punya pengalaman keluar. Kita punya hal yang kita banggakan. Sekarang nih, hikmah ente ikut lomba.
Selain ente ikut lomba itu apa yang ente dapatkan dari lomba itu? Pertama sih pengalaman. Pengalaman. Ya pengalaman dong pasti. Yang kedua sih pelajaran hidup. Kok bisa dapat pelajaran hidup tuh dari mana itu? Pelajaran hidupnya jangan terlalu berharap. Jangan terlalu. Berharap. Kenapa? Karena waktu itu yang di provinsi kita orang kan nunggu kan sampai sore. Banget. Kita udah yakin, Capek. udah menang nih. Udah yakin, insya Allah menang. Salah satu dari kita orang insya Allah menang lah. Yakin banget ya waktu Yakin itu ya? banget. Allah. Tapi ya gagal situ. Karena Kecewa sih. rasa kecewaan terbesar tuh timbul saat adanya harapan yang berlebihan. Nah. Oleh karenanya jangan terlalu kita menaruh harapan pada manusia, apapun itu. Berat banget rasanya hati nih ya. Berat. Kemarin tuh sampai di perjalanan kita orang sumpek nih. Sampai apa? Sumpek di perjalanan. Rasanya nyesek nih. Sampai Usam Umin ngajarin afirmasi cara mengikhlaskan ya. Belajar untuk mengikhlaskan ya. Ya ya. Yang katanya Apa? kita menang sebenarnya. Kita menang. Menang dalam mengikhlaskan. Itu dia. Oke. Apapun itu ada hikmahnya. Kita harus ikhlaskan semuanya dengan lapang dada. Perasaan ente waktu ente lolos dari kabupaten ke provinsi kan pasti melalui tahapan-tahapan. Gimana tuh perasaan ente? Seneng banget ya? Ya jujur sih seneng ya. Waktu itu diumumin, dikasih tahu sama Pak Husein Jawad, orang lombanya keluar kota. Ya seneng lah. Gimana coba lombanya? Di Malang. 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 Udah sejuk, adem, enak lagi. Menurut ente, penting gak sih belajar bahasa Arab? Kan banyak orang bilang, ngapain sih ente belajar bahasa Arab, bahasa kuno, udah ketinggalan zaman. Sekarang bahasa dipakai di konferensi pers, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apapun itu. Bahasa-bahasa yang maju, bahasa yang digunakan buat ranah ekonomi mungkin ya. Pertama, kita kan orang Islam tuh kan. Orang Islam. Ya, terus kitab suci bahasa Arab. Kita wajib belajar lah bahasa Arab. Bener banget. Supaya dapat memahami itu, Al-Quran, kitab suci kita orang. Terus apa lagi selain itu? Pertama, bahasa Arab tuh menurut anak penting sih. Karena kan kayak apa ya, kita merujuk ke buku-buku. Kalau kita mau rujuk sesuatu ke buku-buku, misalnya kayak filsafat kan banyak juga tuh dari bahasa Arab. Berarti bahasa Arab tuh penting dalam memahami ilmu. Karena memang sejarah peradaban Islam dibawa oleh bahasa Arab waktu itu. Ya. Dan kenapa Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Karena bentuk mukjizat terbesar pada waktu itu. Karena di masa jahiliyah, Syair. ya syair sangat berkembang. Semua orang memperjualbelikan syair. Bahkan bahasa Arab termasuk bahasa yang luar biasa, tiada tanding kalau dalam bahasa syair. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kok bisa sih dia tiba-tiba ikut lomba? Kita orang waktu pelajaran, kita orang dipanggil waktu dinia. Ke kantor dinia kita orang dipanggil. Ya. Dikasih tahu suruh ikut OBA. Bukannya itu Hamin satu pendaftaran ya? Beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup ya kita daftar lomba ya? Iya kayaknya lupa. Juga lupa sih, udah lama sih. Itu yang soalnya ya kita orang baru dikasih tahu waktu mepet. Mepet banget sih, jelas banget. Mepet banget waktunya. Gimana pesan-pesan ente buat adik kelas kita nantinya yang mereka masih lama buat memperdalam bahasa Arab. Mereka masih banyak waktu buat belajar, bukan? Kita orang kan sudah ngejalanin 6 tahun di pondok nih, sebentar lagi. Pesan-pesan ente buat adik kelas yang supaya mereka menekuni bahasa Arab gimana tuh? Pesan ente. Jangan jadikan bahasa Arab tuh sebagai beban. Beban hidup. Enggak lah. Beban ya pelajaran lah, susah lah, jangan. Bahasa Arab tuh mudah. Mungkin sekian dari Ana host kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.